Selamat siang pemirsa, dari pemantauan kami hingga siang hari ini di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, belum terdeteksi adanya wabah penyakit mulut dan kuku. Namun isu yang berkembang saat ini kini berdampak pada penjualan makanan, khususnya pada pedagang yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya, yaitu di pedagang bakso. Nah, dan sekarang saya sudah bersama dengan pemilik bakso Arema di depan Areka Waterpark. Bu, kita boleh tanya-tanya sedikit? Ya, boleh. Nah, Bu, sekarang kan lagi marak-maraknya wabah PMK dan juga terdampak pada daging sapi. Dan dari Ibu sendiri apakah berdampak pada penjualan Ibu? Untuk saat ini sih masih normal ya, nggak ada dampak kurangnya pembeli atau ini masih nggak ada lah, normal. Oke, untuk harga juga berarti nggak ada dampak juga? Nggak ada, harga masih tetap. Masih tetap. Oke, untuk kesulitan sendiri Bu di pasaran, sulit nggak untuk mendapatkan daging sapi? Hari ini kayaknya udah mulai kurang, daging sapi udah kayaknya stoknya udah menipis. Jadi kalau untuk besok kurang tahu ya saya. Oke. Ya. Dan juga nih Bu, kabarnya nih Bu, nah kan di pasaran sudah stok daging sapi udah mulai menipis. Dan kabarnya Wali Kota Tanjung Pinang itu memberikan kebijakan yakni meminta warga untuk beralih ke ayam potong. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Kalau untuk pindah ke bakso ayam jadinya ya, kayaknya belum deh. Nanti kalau misalnya nggak ada daging, ya kita jual mie ayam aja dulu gitu. Oh, begitu. Jadi solusinya kalau misalnya daging sapi ini benar-benar stoknya benar-benar menipis banget, jadi beralih ke mie ayam aja penjualannya. Iya. Dan apakah ada solusi lain Bu untuk mengatasi minimnya stok daging sapi yang didapat? Kayaknya kita mengurangi ini loh, mengurangi masaknya. Jadi untuk tiap harinya itu kita kurangin biar kita hari-hari masih bisa jualan bakso. Jadi biasanya stoknya 20, kita bikin 10 gitu biar masih ada jual baksonya gitu. Dan makasih ya Bu ya atas wawancara singkatnya. Dan itulah pemirsa wawancara singkat Ulasan TV bersama Ibu Nanis selaku pemilik bakso Arema di depan Areka Waterpark Kota Tanjung Pinang. Dan pemirsa, jurnalis kami juga sedang berada di lokasi lain untuk memantau bagaimana dampak minimnya stok daging sapi terhadap penjualan sop daging sapi di tempat lain. Selama ada penyakit mulut dan kuku nih Bang pada sapi, apakah untuk pedagang sendiri Bang kesulitan untuk mendapatkan daging sapi Bang? Oke, untuk saat ini sapi segar ya, karena kita dipasok dari Jambi, itu sangat sulit. Karena rata-rata pedagang di Tanjung Pinang ini kan ada dua nih, bos besarnya ada dua. Dua-duanya itu tidak bisa mendatangkan sapi. Jadi imbasnya kita ke pedagang sop tulang ini tidak bisa mendapatkan seperti hari-hari biasa, seperti jumlahnya terbatas, dijatah gitu. Terus kalaupun banyak nanti harganya naik. Karena apa? Karena kita tahu juga mereka juga sulit karena keterbatasan tadi. Untuk jumlahnya sendiri Bang harian biasanya sebelum PMK berapa dan sekarang PMK berapa? Kalau sebelum ada wabah ini kita bisa dapat itu sekitar 30 kilo. 30 kilo tuh dalam daging atau campur? Ya, tulang, iga, buntut itu sekitar 30 kilo. Tapi sekarang ini rata-rata paling banyak 20, 15 gitu. Berarti sekarang untuk di sop tulang sendiri sekarang 15 kilo ya, 15-20? Paling banyak 20 karena apa ya, dibagi gitu. Dibagi sama yang lain gitu. Dan kita harus maklum memang itu. Untuk mendapatkan tulang tersebut itu dapat dari mana aja Bang? Kita cuma dari Pasar Baru aja. Pasar Baru aja ya? Pasar Baru itu 2 tempat aja. Oke, lain nggak ada. Sejauh ini sudah berapa lama Bang ini untuk sulit dapat? Selepas Idul Fitri kemarin aja, belum ada sebulan lah, sekitar 2 minggu yang lalu. Sekitar 2 minggu yang lalu itu kita mulai kesulitan untuk mendapatkan, apalagi kita mau mendapatkan sumsum dan tulang-tulang besar itu tidak ada, karena sapinya terbatas. Untuk harganya sendiri Bang, apakah ada penaikan dari pedagang? Kalau sekarang ini belum ada, tapi kalau kita lihat situasi kondisi bisa memungkinkan naik, karena sapinya nggak ada gitu, dan kita kalau tidak ada sapi kita tidak bisa jualan. Oke. Berarti sampai saat ini tergantung gimana ada stok sapinya dari pedagang sapi ini ya? Tergantung sapinya berapa banyak pun ya kita ambil gitu. Cuman ya
memang harus dibagi-bagi. Oke. Tapi saat ini untuk penjualan masih terbilang aman atau seperti apa, Bang? Kalau untuk penjualan kami sini, Iya. penjualan kami terbatas yang kami dapatkan di pasar, segitu aja yang bisa jual. Nah, kalau untuk maksimalnya sih tidak bisa, tapi untuk memenuhi pelanggan saja. Untuk kerugian lah, Bang, yang bisa ditaksir kira-kira sebelum PMK sama sekarang pendapatan berapa sih, Bang, yang Itu bisa turun sampai 30%. biasanya sebelum PMK berapa tuh, Bang? Biasanya kan gini, kita hitung kilo ya. Iya. Biasanya kan kita bisa 30 kilo. Sekarang paling 20 kilo kita dapat. So, nominalnya nggak terlalu tahu pasti, Bang, ya. Nah, nominalnya tak gitu pasti, cuman dari kilonya kita udah tahu. Penurunan, bukan penurunan tapi stoknya tidak ada. Bang, tapi dari pedagang sendiri, Bang, menyebut bahwa stok terakhir itu akan habis ketika minggu ini, dan jika tidak ada kiriman maka mereka tidak berjualan, otomatis pedagang kayak sop tulang ini nggak akan berjualan. Gimana sih, Bang, harapan untuk pemerintah, Bang? Cuman kita gini, kita sudah mendengar lampu hijau dari gubernur bahwasanya akan mendatangkan sapi kurban dari mana, Tungkal atau dari Jambi gitu kan, untuk Idul Adha nanti. Dan kalaupun itu bisa lolos, otomatis kan sapi biasa juga bisa gitu. Dan itulah harapan kami satu-satunya, karena untuk pemeliharaan di sini nggak mungkin, nggak ada sapi. Ya, berharapnya secepat mungkin, Bang. Secepat mungkin. Baik pemirsa, itulah pantauan kami mengenai wabah PMK yang berujung pada minimnya stok daging sapi di Kota Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tim UTV mengabarkan.